Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, NPM 17180141, akan melakukan pemeriksaan neurologis 2. Baik Ibu, perkenalkan dengan saya Dr. Taufik Hidayat yang bertugas pada hari ini. Kalau saya betul dengan Ibu siapa? Ibu Aurel. Ibu Aurel. Ibu Aurel umurnya berapa Ibu? 29 tahun. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu ya Bu ya. Mungkin agak sedikit tidak mengenakan, tapi saya akan meminimalisir rasa ketidaknyamanan tersebut. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu bisa silakan berbaring terlebih dahulu. Saya akan mencuci tangan dan mempersiapkan alat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah pemeriksaan motorik. Yang pertama kita akan memeriksa bagian muskulus deltoid dari pasien. Ibu tangannya bisa diluruskan, bisa diangkat tangannya Bu. Baik, coba luruskan lagi. Coba Ibu sekarang angkat tangannya Bu. Oke, bagus. Selanjutnya Ibu bisa tangannya, maaf Ibu ya, tangannya bisa ditekukan. Oke, kembali lagi. Sekarang tekukan. Oke, selanjutnya ditekukan. Ibu bisa diluruskan tangannya. Sekarang Ibu luruskan. Oke. Satu lagi Ibu ya. Tolong Ibu tekukan tangannya. Oke, kembali luruskan. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan fleksi bagian otot paha. Baik, Ibu kakinya bisa ditekukan. Luruskan kembali. Coba sekarang tekukan. Oke, luruskan. Luruskan. Satunya lagi, Ibu bisa ditekukan. Luruskan kembali. Lalu ditekuk. Oke. Selanjutnya kita akan melihat untuk plantar fleksi dan dorsofleksi. Untuk plantar fleksi Ibu bisa kakinya untuk di seperti ini. Oke. Coba sekarang satunya. Oke. Untuk dorsofleksi kakinya tolong diturunkan ya Bu ya. Oke. Dari awal dari berdiri. Oke. Satu lagi. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologi. Untuk refleks fisiologi yang pertama, kita akan memeriksa untuk refleks bicep dari pasien terlebih dahulu. Maaf Ibu, tangannya bisa dibukakan. Lalu dengan tangan pasien berada di atas tangan pemeriksa, kita akan menyentuh di bagian tendon bicep dari pasien. Ibu dilemaskan aja tangannya. Lalu kita pukulkan dengan power refleks. Nah, untuk hasil yang direspon yang normal adalah ketika kita melakukan pemukulan refleks di bagian tendon bicep akan terjadi fleksi dari lengan bawah. Selanjutnya yang kedua adalah untuk mengetahui dari refleks dari tricep. Untuk refleks tricep di bagian kita fossa olecranumnya, kita akan memukul di bagian, bisa maju. Untuk di bagian fossa olecranumnya kita akan memukul di bagian tendon tricep. Tendon tricep seperti ini. Oke Bu ya. Tuh, lemaskan saya. Nah, untuk respon positifnya atau respon yang normalnya, dia akan terjadi ekstensi dari lengan bawah. Selanjutnya kita akan memeriksa untuk bagian refleks dari patella. Untuk refleks patella, kita akan pertama-tama memeriksa di bagian lutut pasien. Kita lihat dan kita tentukan dari posisi tendon patella dari pasien. Setelah ditemukan, kita akan bisa mulai memukul bagian tendon patella pasien. Respon yang diinginkan adalah seperti ini ketika terjadi ekstensi dari kaki pasien. Lakukan di kedua sisi. Hal yang sama dilakukan juga kepada tangan pasien tersebut. Lalu yang terakhir adalah refleks Achilles. Refleks Achilles kita akan memukul di bagian tendon Achilles pasien seperti ini di sini, dan refleks yang akan diharapkan adalah terjadi hentakan pada bagian telapak kaki pasien. Lakukan di kedua sisi dan nilai. Oke, kita akan melakukan pemeriksaan patologis. Yang pertama kita akan memeriksa untuk refleks Hoffmann-Trommer. Maaf Ibu, tangannya bisa saya. Lalu kita pegang di bagian sisi jari tengah pasien. Lalu kita tentukan terlebih dahulu. Maaf ya Bu ya. Lalu selanjutnya dengan ibu jari dan jari tengah kita menekan bagian jari tengah pasien di bagian segitu luar. Dengan ibu jari, dengan jempol kita akan menekan di bagian kuku dari si pasien. Lalu kita lihat apakah terdapat refleks abnormal di bagian pasien. Jika terjadi refleks abnormal, maka akan diikuti dengan terjadinya fleksi di bagian telunjuk pasien serta terjadinya abduksi dan fleksi di bagian ibu jempol pasien. Selanjutnya yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan
untuk bagian plantar respon, di mana kita akan memulai dari kaki ibu, maaf ibu bisa ditekukan dua-duanya. Kita akan mulai dengan open hand. Untuk refleks open hand, dengan menggunakan dua jari kita urut di bagian musculus tibialis dan os tibia dari pasien dari arah proksimal ke arah distal. Lalu yang kedua adalah Gordon. Gordon kita akan meremas di bagian betis pasien. Lalu habis itu ada Gonda. Maaf ya Bu. Gonda kita akan menekan di bagian jari-jari telapak kaki pasien. Lalu kita akan mulai dengan pemeriksaan Babinski. Untuk Babinski bisa mendekat. Untuk Babinski kita akan menggunakan paru reflexing bagian tajamnya. Kita akan memulai dari bagian lateral menuju ke medial dari kaki pasien. Lakukan di kedua sisi. Lalu untuk cadok kita mulai dari bagian malleus ke arah atas di bagian punggung dari kaki pasien. Kesimpulannya, jika terjadi suatu abnormalitas, akan terjadi refleks di bagian kaki-kaki pasien berupa peregangan di seluruh kaki pasien serta terjadi fleksi di seluruh jari-jari kaki pasien. Kita akan melakukan pemeriksaan sensoris. Pemeriksaan sensoris kita akan mulai dengan pemeriksaan sentuhan halus. Dengan menggunakan kapas, kita akan menyentuh di bagian jari-jari pasien. Dan ibu tolong tutup matanya. Ibu ntar bilang ke saya ya, saya menyentuh ada rasa sentuhan di bagian mana. Maaf ibu, tangannya. Sekali lagi. Oke, jika pasien dapat menjawab secara normal, kita bisa lanjutkan ke arah bagian kaki. Maaf ibu, kakinya bisa diluruskan. Saya, matanya dipejamkan. Kita sentuhkan kapas tersebut di bagian jari-jari kaki pasien. Di mana bu? Di mana? Oke, artinya pasien dapat menentukan seluruh posisi sentuhan halus dari kapas dari yang diperiksa dari yang pemeriksa. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rasa nyeri. Untuk rasa nyeri, dengan menggunakan peniti, kita akan menentukan apakah pasien dapat menentukan rasa tajam dan rasa tumpul dari suatu benda. Dan di sini kita akan melakukan pemeriksaannya di bagian punggung telapak tangan dan punggung kaki pasien. Dan dimohon untuk tidak melukai dari pasien. Kita mulai ya, ibu bisa dipejamkan matanya. Maaf ibu, tangannya diluruskan. Tajam atau tumpul ibu? Tajam atau tumpul? Tajam atau tumpul? Tajam atau tumpul? Tajam. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di bagian punggung kaki dari pasien. Maaf ya bu ya. Tajam atau tumpul? Tajam atau tumpul? Tajam atau tumpul? Tajam atau tumpul? Oke. Pasien dapat menginterpretasikan dan menjawab seluruh pertanyaan dari pemeriksa secara benar. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan vibrasi. Untuk tes vibrasi kita akan menggunakan Garputala 128 Hz. Nah di sini saya akan menggunakan Paul Hammer untuk menggantikan Garputala. Baik ibu, selanjutnya dengan 128 Hz kita ketukan di arah bagian pemeriksa sehingga dapat terjadi getaran di Garputala. Kita pegang jari pasien, maaf ibu. Di bagian interphalanxnya kita taruh di bagian sendi interphalanx paling luar dari jari telunjuk pasien. Dan tanyakan ke pasien apakah pasien dapat merasakan getaran yang dibentarkan dari Garputala 128 Hz. Apakah ibu merasa getaran? Terdapat. Jika pasien dapat merasakan getaran dari yang dihantarkan oleh Garputala, tanyakan bahwa pasien normal. Jika tidak, kita akan melakukan ke arah sendi yang bagian lebih ke proksimal. Selanjutnya kita lanjutkan di arah bagian kaki. Untuk kaki, dengan melakukan mekanisme dan prosedur yang sama, kita akan menaruh Garputala tersebut di arah di bagian jempol pasien, di bagian interphalanxnya, distal interphalanx. Apakah ibu merasakan getaran? Dan lakukan hal tersebut kedua sisi tangan maupun kaki pasien. Dan normal jika pasien dapat merasakan getaran di arah interphalanx distal dari tangan maupun kaki pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang terakhir di bagian sensoris, yaitu pemeriksaan posisi. Nah untuk posisi
kita akan memegang bagian jari telunjuk pasien dan kita akan memberitahu ke pasien ini bagian atas dan ini bagian bawah. Ibu bisa lihat ke saya terlebih dahulu. Ini atas ya Bu ya, ini bawah ya. Bisa pejamkan mata ya. Ini apa Ibu? Atas. Ini Bawah. ini Bawah. ini Bawah. ini Atas. ini. Atas. Oke. Jika pasien dapat menjawabnya, kita lakukan ke arah sisi yang sebelahnya. Lalu kita lanjutkan juga ke bagian kaki pasien. Untuk kaki pasien, kita akan menggunakan jari jempol pasien. Ini atas ya Bu ya, ini bawah ya Bu ya. Sekarang pejamkan matanya. Ini apa? Atas. Ini, Atas. ini, Bawah. ini, Bawah. ini, Bawah. ini. Atas. Oke, dari pemeriksaan untuk tes diskriminatif. Yang pertama ada stereognosis. Stereognosis adalah dengan kita akan memberikan beberapa benda ke pasien dan kita mencoba menanyakan ke pasien apakah pasien dapat mendeskripsikan benda tersebut sambil mata tertutup. Ibu bisa mata tertutup? Baik Ibu bisa raba benda tersebut. Apakah benda tersebut Ibu? Koin. Koin. Coba Ibu tentukan bagian atasnya. Itu apakah gambaran apa yang Ibu dapat? Angka yang benar. Selanjutnya coba Ibu deskripsikan ini Ibu. Paripek. Iya. Baik, selanjutnya satu lagi Ibu. Peniti. Oke, peniti. Baik, selanjutnya pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan untuk identifikasi nomor. Untuk identifikasi nomor atau nomor, kita bisa meminta tangan pasien dengan mata tertutup. Kita tuliskan angka apapun itu, lalu kita bertanya kepada pasien apakah pasien dapat menentukan gambar apa yang kita gambarkan di telapak tangan pasien. Ini berapa Ibu? 2. Baik, ini berapa? 3. Ini berapa? 4. Ini berapa? 9. Baik. Lakukan juga hal yang sama di bagian tangan kanan pasien. Selanjutnya, melakukan tes diskriminasi 2 titik. Untuk diskriminasi 2 titik, saya akan menggunakan 2 buah peniti dan kita akan menentukan apakah pasien dapat dalam satu titik lokasi yang sama dengan 2 peniti, pasien merasakan adanya 1 sentuhan atau 2 sentuhan dari peniti. Baik, Ibu, tangannya bisa ditutup. Maaf ya, Bu ya. Ada berapa sentuhan? 1. 1, benar. Ini lagi. Berapa sentuhan? 1. 1. Berapa sentuhan? 1. Berapa sentuhan? 2. 2. Ketika pasien dapat menjawab dengan benar pertanyaan dari pemeriksa, dapat dinyatakan bahwa pasien tidak mengalami kelainan di bagian tes sensasi diskriminatif. Selanjutnya kita akan meminta pasien untuk membuka mata terlebih dahulu. Ibu menghadap ke saya. Di sini kita akan menyentuh tubuh pasien secara acak, secara bersamaan, dan kita meminta pasien untuk menentukan lokasi titik tersebut yang disebut sebagai tes lokasi. Ibu bisa tutup matanya. Buka matanya di mana? Di sini dong. Tutup lagi. Di mana? Di sini. Oke, benar. Artinya pasien tidak mengalami kelainan di bagian untuk tes sensoris. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan untuk tes keseimbangan dan koordinasi. Yang pertama adalah rapid alternating movement. Baik Ibu, di sini Ibu bisa tolong satu tangan di paha Ibu, kedua-duanya. Untuk yang kanan bisa Ibu pukul secara bergantian. Baik, coba lagi terus secara cepat sekarang. Yang kirinya. Oke, baik, cukup. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan yang kedua. Telunjuk Ibu tolong bisa untuk menekan di bagian jempol Ibu ya, seperti ini. Bisa secara cepat di bagian sini, untuk di bagian sendinya. Bisa, satunya lagi. Oke, pemeriksaan yang ketiga untuk rapid alternative movement adalah untuk menghentakkan kaki secara bergantian. Seperti ini, Bu. Oke, cukup. Untuk tes rapid alternative movement dapat dinyatakan bahwa pasien normal karena tidak ada kelainan atau koordinasi dilakukan secara baik dan benar. Pemeriksaan point to point movement. Di sini kita akan meminta pasien, Ibu bisa melihat ke saya. Jadi Ibu bisa menyentuh jari telunjuk saya dengan satu tangan kanan, ya. Sentuh hidung Ibu. Lagi. Coba lagi sekarang. Lagi. Kembali lagi. Teruskan. Lakukan hal yang sama untuk di bagian tangan kiri pasien. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan untuk tangan dan jari pasien. Tangan pemeriksa dengan jari pasien. Jadi di sini
Ibu bisa tangannya ke atas, sentuh bagian ini saya, naik ke atas, sentuh lagi, yang secara cepat. Lakukan dengan tangan kirinya, coba. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk tumit dan lutut pasien. Ibu bisa agak mundur, kakinya berada di kasur semua. Baik. Nah, di sini kita akan meminta pasien untuk menaruh di bagian tumit pasien ke arah bagian lutut dari salah satu kakinya. Seperti ini. Lalu kita akan meminta pasien untuk memindahkan lututnya dari arah memindahkan tumitnya dari arah lutut ke arah dos distal secara perlahan. Lagi ibu bisa sekali lagi. Lakukan dengan hal yang sama untuk kaki sebelahnya, ibu coba. Untuk pemeriksaan point-to-point movement dapat dinyatakan bahwa pasien dapat bekerja atau berkoordinasi secara sempurna baik di bagian kanan atau bagian kiri pasien. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan guide atau berjalan. Yang pertama, minta pasien untuk berjalan secara garis lurus seperti biasa. Ini bisa jalan. Putar badan. Kembali lagi. Oke, stop. Selanjutnya yang kedua adalah berjalan secara tandem. Jadi kaki ibu tolong ntar jalan tapi sambil perlahan seperti ini. Untuk tumitnya ditempelkan ke arah ibu jari. Oke. Garis lurus ibu coba silakan. Pena sampai makna. Pemeriksaan selanjutnya yaitu berjalan menggunakan tumit dan bercincit. Coba ibu bisa berjalan sambil bercincit. Jalan silakan. Kembali dengan menggunakan tumit. Oke, selanjutnya adalah berjalan dan melompat. Jadi ini bisa berjalan di tempat, tapi dengan hentakan yang lebih besar. Oke, stop. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk mengangkat satu sisi kaki. Ini bisa diangkat satu kaki sisinya. Kita lihat apakah pasien dapat mampu mempertahankan posisinya. Satu kakinya lagi. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sikap. Di sini kita akan yang pertama kali kita cek adalah pemeriksaan Romberg. Ibu bisa berdiri. Baik, dengan kaki dirapatkan. Oke, tangan di sebelah. Kita lihat apakah pasien dapat mempertahankan posisinya selama 20 hingga 30 detik. Ini disebut sebagai tes Romberg. Yang kedua, kita bisa lanjutkan untuk tes Romberg yang diperkuat. Untuk tes Romberg yang diperkuat, kaki ibu bisa seperti yang tandem ke depan seperti ini, tangan ibu disilakan. Lalu kita lihat apakah si ibu dapat mempertahankan kondisinya atau keseimbangannya secara normal. Untuk normalnya, seorang pasien dapat mempertahankan keseimbangannya untuk di bagian Romberg yang diperkuat itu selama 30 detik. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pronator drift test. Untuk pronator drift test seperti biasa posisinya, tapi tangan ibu bisa ke arahin ke depan seperti ini. Lalu kita tunggu dan kita lihat apakah ibu dapat memposisikan tangan tersebut selama 20 hingga 30 detik. Lalu kita bisa mencoba untuk menahan bagian tangan pasien atau menurunkan, dilemaskan, menurunkan, dan kita lihat apakah terdapat refleks balik atau refleks fenomena rebound seperti ini. Kembalikan lagi. Jadi orang yang sudah menahan tangannya seperti ini dan kita lakukan seperti ini akan secara otomatis terdapat fenomena rebound, di mana dia akan mengembalikan tangannya seperti ini. Sekali lagi, di tangannya di atas, kembali seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan demensia. Yang pertama ada pemeriksaan glabella, di mana kita akan mengutuk di bagian glabella pasien yang kita lihat apakah terdapat refleks mengedipkan mata. Oke, untuk normal ya, pasien akan mengedipkan matanya di percobaan pertama dan kedua, namun seterusnya dia akan dapat mengkoordinasikannya atau menyesuaikan hal tersebut sehingga tidak terjadi refleks mengedip mata lebih lanjut. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan palmomental. Untuk palmomental, kita akan menggunakan paru refleks hammering bagian tajam, kita akan menggores maju ke depan untuk di bagian kulit tenor refleks pasien, seperti ini. Dan yang kita lihat adalah untuk reaksi yang terjadi di bagian ipsilateral dari pasien seperti ini. Bisa arahin ke depan muka pasien. Jadi ketika kita lakukan seperti ini dan dia ada tanda positif, pasien tersebut akan terjadi kontraksi di bagian otot ipsilateral wajah pasien seperti ini.